Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, saya ajak kita bersama-sama berangkat dari Jakarta menuju Surabaya dengan naik bis, menyusur jalan tol yang sekarang sangat bagus sampai di Surabaya, bahkan mungkin sudah mau sampai Banyuwangi barangkali ya. Dalam perjalanan kita itu ada waktu di mana kita melihat di sebelah kiri kita ada lampu suar warna kuning atau mungkin warna merah. Tandanya apa? Dia memberi peringatan kepada para sopir. Mobil kamu itu butuh makan. Mobil kamu butuh minum. Ayo mampir sebentar, isi bensin, isi solar. Dalam perjalanan yang sama, kita bisa melihat di sepanjang perjalanan itu ada banyak sekali rest area. Kita kadang-kadang mampir. Karena apa? Perut mulai bunyi. Rasa lapar. Kerongkongan mulai kering. Rasa haus. Mungkin di rest area itu ada makanan, ada minuman yang dapat memuaskan rasa lapar kita dan memuaskan dahaga kita. Kita mampirlah di rest area itu, kita cari makanan, kita cari minuman, kita segar kembali, kita kuat kembali. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Begitu terus sampai kita tiba di tujuan kita. Hari ini kitab suci mengajarkan kepada kita. Kita tidak hanya berjalan seperti begitu. Seperti Israel keluar dari Mesir, datang ke tanah terjanji. Sama dengan kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya atau ke tujuan yang lain. Kitab suci mengingatkan kita bahwa kita sedang melakukan satu perjalanan spiritual. Satu perjalanan rohani dari bumi ini menuju rumah Bapa, menuju surga. Ini kita setuju atau tidak setuju, inilah kenyataannya. Yang diwartakan oleh kitab suci kepada kita. Kita sedang bersiara dari bumi ini menuju rumah Bapa yang kita semua kenal namanya itu adalah surga. Hari ini Tuhan menawarkan kepada kita, saya adalah bekal bagi kamu. Saya adalah makanan bagi kamu. Dan diriku, tubuh dan darahku adalah makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan kekal itu. Tidak ada makanan lain yang dapat bertahan sampai hidup kekal kecuali Yesus. Hari ini dia berkata kepada kita begitu. Siapa yang datang kepadaku, dia tidak lapar lagi. Siapa yang percaya kepadaku, dia tidak haus lagi. Artinya, semua yang kita miliki di bumi ini benar membantu kita dalam perjalanan kita, tetapi hanya sampai batas tertentu. Batas itu ya kita bilang di liang kubur. Itulah batas. Semua yang kita punya menghantar kita sampai di situ. Dari liang kubur sampai ke rumah Bapa, semua yang kita punya tidak bisa menghantar kita. Siapa yang punya tanggung jawab dan siapa yang punya hak privilege yang mampu mengantar kita sampai ke sana adalah Yesus. Maka dia mengatakan kepada kita, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, barang siapa minum darahku ini, dia tidak akan haus lagi, dia tidak akan lapar lagi, dia akan memiliki hidup yang kekal. Pikiran yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak hanya menawarkan kepada kita dirinya sebagai makanan. Ini ambil dan makan, ambil dan minum, sebab inilah yang akan menghantar kamu sampai ke rumahku, sampai ke rumah Bapakku. Tidak hanya itu, dia mau menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dia mau mengambil bagian dalam kehidupan kita.
dalam perjalanan kita sampai Surabaya, tujuan Surabaya, kita mampir di Tegal. Di Tegal adalah rumah dari paman saya. Saya datang ke sana, paman begitu senang menerima tamu dengan anak cucu, om, tante, dan semua sahabat dan kenalan. Dan dihidangkanlah makanan. Apa yang paman bilang? Ayo jangan malu-malu. Makan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Nah itu kira-kira yang Tuhan Yesus juga berkata begitu. Ayo datang kepadaku, jangan malu-malu. Saya adalah sahabat kamu. Dia katakan kepada kita, mari kepadaku. Kamu yang letih, kamu yang lesu, kamu yang memikul beban-beban berat. Datang kepadaku, aku akan memberi kamu kelegaan. Perjalanan kita selalu membuat kita penat. Selalu membuat kita lelah dan capek. Kita butuh kesegaran. Yesus berkata kepada kita, saya adalah penyegar kehidupanmu. Bila mana kamu letih, bila mana kamu lesu, bila mana kamu memikul beban berat. Yesus itu seperti orang yang turun dari pesawat, datang ke belt berapa? Belt 11 kah? Belt 12? Tunggu bagasi. Kita tunggu bagasi kan? Bagasi datang. Dia ada di situ. Dan dia bilang, Diana, kasih kau punya bagasi saya bawa. Tapi kita kadang-kadang tidak percaya itu. Tuhan bilang, beri kamu punya beban kepada aku. Tetapi kadang-kadang iman kita begitu lemah. Kita tidak mampu melihat kehadirannya itu. Dia mau memikul beban kita. Tetapi kita sepertinya tidak percaya. Saya bisa bawa sendiri kok koporku. Saya bisa bawa sendiri kok bebanku. Apalagi orang-orang Indonesia kalau pergi kan wudhu. Satu tas, pikul ransel, bawa kopor. Jalannya sudah seok-seok begitu. Ya, toh? Kita berjalan bawa beban-beban berat. Tuhan Yesus ada di situ. Kasih kau punya beban sama saya. Tapi kami tidak percaya. Hari ini dia katakan kepada kita, percaya kepadaku. Saya memberi jaminan. Saya memikul beban kamu dan kamu akan lega. Yang terakhir. Tuhan Yesus hari ini betul-betul menolong kita karena iman kita itu lemah sekali. Kadang-kadang kita tidak mampu percaya kepada dia. Tidak mampu percaya bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Maka dia selalu memberi kepada kita tanda yang amat nyata. Walaupun dia selalu hadir di mana saja kita berada. Di mana saja kita pergi. Dia ada di situ kok. Mazmur 139 mengingatkan kita. Kalaupun saya terbang sampai ke ujung selatan. Dan pergi sampai ke ujung barat. Engkau ada di situ. Walaupun saya terbang ke langit tinggi atau turun ke liang kubur yang paling gelap, engkau juga ada di situ. Tuhan ada di mana-mana. Tetapi karena dia tahu iman kita sangat lemah, dia memberi kita tanda yang nyata. Supaya kita yakin dia hadir dan dia mengikuti kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tanda itu apa? Ini. Roti dan anggur. Ini tanda nyata. Makanan dan minuman. Dia memberi tanda nyata bahwa saya ada bersama-sama dengan kamu. Ibu bapak, saya tutup permenungan ini. Tadi kita bernyanyi dalam lagu pembukaan. Dan itu adalah undangan dari Tuhan kepada ibu bapak dan saya. Tiap-tiap hari dia mengundang kita. Tiap-tiap hari. Dia memanggil kita. Hai, kamu yang haus, datang dan minum. Hai kamu yang tidak punya uang, datang ambil gandum, roti dan makan. Ambil anggur dan susu, minum tanpa bayar. Ini undangan Tuhan. Karena dia tahu kami sedang melakukan perjalanan, maka dia undang selalu. Mari ambil air dan minum. Ambil gandum, roti dan makan. Ambil anggur dan susu, minum gratis, tidak perlu bayar. Pertanyaannya untuk ibu bapak dan saya, apakah kita menanggapi undangan Tuhan itu?
Atau undangan Tuhan itu dari telinga sini keluar ke telinga sebelah. Kita tidak membutuhkan dia. Padahal Yesus selalu available. Tiap saat dia ada untuk memberi kita kekuatan. Tergantung dari iman ibu bapa dan saya, kita membutuhkan Yesus atau tidak. Tetapi yang pasti kita butuh dia sebab hanya dia yang mampu membawa kita sampai ke surga. Amin.